Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial ya. Baik, pada video kali ini ya, pada siaran kali ini kita akan belajar sama-sama tentang pembuatan barcode ya. Jadi kita akan belajar membuat barcode custom di mana barcode itu nanti di dalamnya tidak hanya berisi tentang gambar barcode-nya saja, tapi juga bisa kita isi dengan nama barang serta harga, dan juga bisa kita isi dengan nama toko kita gitu. Jadi kita akan membuat barcode yang nanti bisa kita custom. Oke, langsung saja di sini kita akan mulai pembuatannya dari awal. Jadi memang pembuatannya memang kita buat dari awal di sini. Pertama kita buka Excel ya. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Terus di bagian sheet 1 langsung ya, ini saya ganti nama menjadi database. Jadi nanti di sini kita pakai untuk menyimpan file database-nya atau data barcode-nya gitu. Terus di sini di bagian baris A5 saya kasih nomor. Terus di sampingnya kolom B saya kasih nama barcode. Di sini saya kasih nama barang. Lalu ada harga barang dan yang terakhir ada barcode gambar. Oke, nah untuk kolom nomor ini kita gunakan untuk menyimpan data nomor urut ya. Terus barcode nanti kita pakai buat menyimpan barcode yang kita buat untuk kodenya berapa gitu. Nama barang itu jelas kita gunakan untuk menyimpan nama barang dari barcode yang kita buat. Terus harga ini untuk harga barangnya berapa, dan untuk barcode gambar kita akan pakai untuk menyimpan di mana nanti barcode-nya akan kita simpan atau alamatnya di mana gitu. Oke, ini saya kasih dulu tabel seperti ini. Ya. Nah, langkah pertama atau langkah awal sudah selesai, kita sudah membuat tabel yaitu barcode dan mengubah nama sheet-nya. Terus yang kedua kita buat sheet baru ya. Kita kasih nama barcode di sini. Atau misalnya kita kasih nama template. Oke, seperti ini. Nah, template ini kita gunakan untuk memasukkan atau mendesain atau menaruh hasil dari barcode yang nanti kita akan buat. Atau seperti apa, hasil awalnya seperti apa, nanti dari hasil awal itu kita simpan jadi sebuah file gambar barcode gitu. Nah, di sini kita akan mulai dari sel B4 ya. Di sini akan saya kasih nama barcode. Di bawahnya saya kasih nama barang. Di bawahnya lagi ada harga. Terus di bawahnya jarak satu baris ya, saya kasih nama toko. Terus ada di bawahnya lagi generate ya. Oke, seperti ini hasilnya. Terus kita kasih format dulu ya, supaya dia ada batasnya gitu. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di sini ya, kita fungsikan sebagai tempat untuk nanti menaruh barcode-nya. Jadi nanti ketika kita menaruh barcode di sini, maka di bagian bawah sini akan muncul otomatis barcode-nya yang nanti bisa kita custom sesuai dengan isi dari barcode, nama barang dan harga, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan ada dua kolom ya, ada dari kolom C dan kolom D. Ini kita panjangin dikit. Jadi seperti ini, kita atur seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu di bagian bawah nama toko juga sama, ini kita jadikan satu. Nah, untuk generate ya, nah ini kita agak gedein ya seperti ini. Jadi nanti generate-nya itu di sini ya teman-teman ya, hasilnya gitu maksudnya. Oke, nah terus di bagian bawah sini kita akan pakai untuk mengisi nama barangnya apa, dan di sini itu nanti kita isi dengan harga. Dan di sini kita isi dengan nama toko Anda masing-masing atau nama perusahaannya gitu yang membuat barcode gitu maksudnya. Oke, nah ini sudah. Berikutnya kita akan matikan dulu ya di bagian grid line-nya ini, sementara tampilan kayak gini masih belum ada kelihatan, jadi kita hidupkan lagi. Nah, step berikutnya kita simpan dulu ya, klik file, pilih save as.
terus kita simpan di dalam folder apa masing-masing gitu maksudnya. Nah, di sini saya kasih nama misalnya sistem barcode custom gitu. Dan jangan lupa di bagian save as type-nya kita ganti menjadi Excel binary workbook. Lalu kita klik tombol save. Oke, nah sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan memasukkan modul yang kita pakai untuk membuat barcode-nya. Nah, jadi caranya adalah masuk ke developer dulu, terus klik Visual Basic, lalu di sini kita klik kanan, pilih import ya ini. Klik import. Nah, di sini sudah saya sediakan nanti teman-teman ya. Jadi modul yang akan kita pakai untuk pembuatan barcode-nya. Jadi ada 5 modul di sini. Jadi teman-teman silakan import semua. Jadi pilih satu dulu di sini paling atas ya. Nih, klik open. Sudah masuk di sini teman-teman ya. Terus klik kanan lagi bebas di mana, pilih import lagi, pilih yang kedua. Import lagi. Yang ketiga. Terus ya, import. Nah, berikutnya yang keempat ini atau yang terakhir ini ya. Ini untuk QR code. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan ya bisa ini diimport, tapi kalau enggak juga enggak masalah gitu. Kita import saja. Oke. Nah, kalau sudah diimport seperti ini ya, kita akan coba tes teman-teman ya di sini. Misalnya kita ketik sama dengan kode. Nah, ini muncul ya, kode 128 gitu. Pilih. Karena kita membuat barcode ya, berarti kita pilih yang kode 128. Terus di sini kita klik ini, barcode-nya, selnya ini. Nah, gitu. Tutup kurung, enter. Oke, nah, karena dia kosong maka dia otomatis muncul kayak gini. Nah, terus di sini kita akan isi misalnya teman-teman ya. Kita isi misalnya dengan barcode. Misalnya kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enter. Nah, maka otomatis dia langsung berubah kayak gini barcode-nya. Dan ini langsung bisa otomatis nanti kalau dicetak di kertas dia bisa digunakan di mesin scanner ya, mesin scanner barcode gitu. Oke, kita hapus lagi. Nah, berikutnya kalau sudah ya, nah kita di sini akan mendesain dulu template-nya teman-teman ya. Jadi di sini tadi kita masukkan dulu barcode, contohnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enter. Terus di sini misalnya ya nama barangnya kita isi misalnya adalah baju atau kemeja kerja putih slim fit gitu misalnya ya, misalnya. Terus harga kita isi misalnya 175.000. Oke, nah di sini kita kasih format uang dulu. Oke, sudah. Lalu di bagian nama toko ini kita kasih misalnya nama toko Anda apa ya. Nama tokonya apa? Kita gedein dulu di sini. Misalnya tokonya adalah Excel dan VBA Store. Nah, gini. Nah, di sini nanti nama toko Anda ini juga akan ikut dalam export atau generate barcode-nya. Jadi nanti kalau kita simpan, dia akan menyimpan dengan nama toko Anda gitu di atasnya. Jadi kita atur dulu hurufnya. Misalnya saya menggunakan yang band script band script semi bold misalnya. Terus di sini saya kasih lagi begini misalnya. Di sini saya kasih keterangan misalnya kemeja, kaos, sepatu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, terus kita kasih warna misalnya. Misalnya warnanya bebas saja teman-teman ya. Warna biru gini misalnya. Cuman hurufnya kayaknya kurang ini ya. Oh, kurang juga. Oke, gini aja. Nah, di bawah sini kita ketik rumus sama dengan ya. Kita klik yang di sini. Nah, ini nanti akan muncul di bawah sini teman-teman ya, sebagai nama barangnya apa. Terus di sini kita kasih rumus klik ini sama dengan klik harga. Nah, jadi nanti di sini ya, di bagian hasil cetak barcode-nya itu adalah yang ini. Nah, ini nanti akan tersimpan menjadi file gambar barcode gitu. Nah, terus kalau sudah misalnya teman-teman pengen menambahkan ini ya atau kode ini
ke bagian barcode-nya supaya dia juga ikut, ya maka teman-teman bisa mengganti ini ya dengan barcode-nya gitu. Jadi bebas sih mau ditaruh mana gitu ya. Yang penting nanti yang atas terus sampai sini itu bisa kita pakai sebagai tempat untuk menaruh informasi yang lain. Nah, misalnya di sini sebagai barcode-nya di bagian bawah sebagai tempat untuk menaruh nama dan harganya, itu juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau ada ini juga, tetap langsung pakai ini ya juga bisa. Tapi nanti kelemahannya adalah ya kita nggak tahu nanti ini barcode-nya berapa atau nomor barangnya berapa, karena hanya berupa simbol atau gambar barcode saja. Nah, oleh karena itu di sini kita coba tambahkan di sini ya. Tambahkan lagi satu baris. Nah, gini. Kita kecilin. Oke. Nah, di sini kita gabungin ya. Nah, terus ini kita ketik sama dengan klik ini. Enter. Nah, jadi ini adalah barcode-nya nanti yang akan digunakan gitu. Nah, jadi di sini adalah barcode-nya. Kalau sudah selesai, maka di sini tinggal kita pilih saja yang mau kita ambil itu apakah dari sini sampai sini ya. Kalau misalnya kayak gini nanti hasilnya kalau kita matikan ini ya seperti ini gitu. Nah, kita bisa modifikasi ya teman-teman ya. Di sini kita kasih border ya. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini kita atur dulu hurufnya. Kita pilih yang lumayan bagus ya ini. Nah, kayak gini misalnya. Terus ini kita kasih border. Bordernya seperti ini ya. Oke, kayak gini teman-teman. Dan di sini juga kita kasih border. Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman sekali lagi bisa di custom. Kalau saya kasih border lagi ya tinggal tambahkan lagi di sini. Oke, jadi kayak gini nanti hasilnya untuk barcode-nya. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita simpan dulu. Nah, ini kita kasih nama teman-teman ya. Kita kasih nama untuk untuk rank-nya supaya nanti kalau kita simpan nanti dia akan terdaftar di dalam perintah yang nanti kita akan buat. Jadi di sini kita kasih nama dulu di bagian sini. Kita kasih nama G barcode. Oke. Nah, jadi ini kita kasih namanya adalah G barcode. Nanti kita akan simpan G barcode ini sebagai barcode yang nanti kita akan cetak gitu. Oke, nah sudah kita simpan dulu. Nah, berikutnya setelah selesai di bagian sini kita masuk ke bagian Visual Basic ya. Kita akan buatkan dulu di bagian formnya. Nah, di bagian formnya sini kita masukkan form ya dengan cara klik Insert, pilih User Form. Untuk form pertama di sini kita akan buat form untuk membuat barcode-nya. Nah, di sini untuk formnya simple aja ya. Kita tarik seperti ini. Terus di dalamnya kita akan isinya itu sesuai dengan yang kita buat di bagian database ini. Nah, ini pertama kita akan atur dulu di bagian name-nya kita ganti menjadi form barang ya, karena di sini barang, jadi kita pakai namanya form barang. Terus di bagian captionnya kita ganti menjadi form data barang. Oke, lalu warna backgroundnya kita kasih warna putih. Terus fontnya kita kasih 10 hurufnya, ukurannya. Lalu kita buat label ya. Di sini kita masukkan ada barcode ya. Barcode barang. Terus di bawah kita kasih text box. Text box-nya langsung kita atur ya. Ini height-nya 20.
terus border stylenya single, border colornya kita pilih yang seperti ini, kita tarik ya, kayak gini misalnya. Ini kita kecilin. Oke. Terus habis barcode di sini dia ada nama barang ya. Ini kita copy, paste bagian bawah. Ini kita kasih nama barang, paste lagi. Habis nama barang di sini ada harga. Lalu di bagian bawah ada file, barcode. Nah, di bagian bawahnya kita kasih image ya. Ini nanti untuk menampilkan hasil generate barcode-nya. Dan di bawahnya tambahkan tombol untuk menyimpan dan menggenerate barcode-nya. Oke, nah. Terus step berikutnya kita akan kasih nama dulu ini ya. Kita simpan dulu. Ini kita kasih nama txt barcode. Ini kita kasih nama txt nama. Ini txt harga. Terus ini txt file barcode. Terus ini cmd save. Terus captionnya kita ganti menjadi save gitu ya. Lalu di sini kita ubah menjadi generate. Ini kita ganti jadi cmd generate. Nah, gitu. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan menghidupkan dulu di bagian form ini. Nah, berarti di sini kita akan membuat perintah ya untuk pertama kita menggenerate barcode-nya dulu, teman-teman. Nah, untuk menggenerate barcode-nya di sini kita membuat perintah pada bagian tombol generate ini. Jadi kita klik 2 kali di tombol generate, maka muncul kayak gini ya. Nah, di sini kita ketik perintah pertama. Kita ketik di sini ada kita buat variabel dulu ya. Ada dim gambar ya, saya singkat dim gambar gambar rank ya, srank. Lalu ada lagi dim sh tem s worksheet. Lalu kita buat lagi ada dim ch tem s chart. Lalu ada lagi dim picture atau pic tem ya, as picture. Susahnya as picture. Terus di sini ada application dot screen updating sama dengan false. Di bawahnya kita ketik if me dot txt barcode dot value sama dengan kosong atau petik 22 kali. Then kita buat pesan call msg box, harap isi barcode
terlebih dahulu. Petik 2, VB information, petik 2 barcode barang. Nah, jadi nanti karena barcode-nya itu kita berdasarkan kode barang, maka wajib harus diisi dulu kode barangnya atau barcode-nya. Terus di bawahnya ketik else. Terus di sini kita ketik perintah lagi, select case MSG box buka kurung ya, barcode akan dibuat lalu di enter ya, kasih simbol dan VBCRLF dan lagi petik 2 apakah ini kok agak typo gini ya, apakah Anda yakin underscores ya, jadi ada spasinya teman-teman ya, ini ada spasinya, jangan sampai nggak ada, karena kalau nggak ada nanti dia bisa error gitu. Underscores lagi, VB yes no, lalu or VB question, lalu or VB default button 1, buat barcode, tutup kurung, enter. Oke. Bawahnya ada case VB no, terus exit sub. Jadi kalau kita nanti pilih no, maka dia akan keluar dari pesan ini, tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau pilihannya adalah case VBS, maka di sini perintahnya adalah tambahkan and select. Di bawahnya baru kita masukkan perintah untuk membuat atau menyimpan atau memasukkan dulu kode ke dalam template sini yang nanti akan kita pakai untuk membuat barcode-nya. Nah, maka di sini kita ketik. Nah, karena template-nya di sini pertama di bagian sheet-nya adalah sheet 2 ya, ini template-nya, berarti kita ketik sheet 2 dot rank. Nah, ini kita mengacu pada bagian cell barcode, jadi dia C4, maka di sini kita petik 2 C4, petik 2 tutup kurung dot value sama dengan me.txt barcode.value. Terus yang kita butuhkan di situ ada 3 ya. Pertama ada barcode, nama dan harga. Berarti habis yang ini kita copy langsung, paste ini jadi habis C4, C5, C6. Berarti urutan ya. C5, C6. Ini kita ganti jadi txt nama dan ini menjadi txt harga. Oke, nah terus kalau sudah di bagian harga ini kita ketik tambahan perintah sidec seperti ini, tutup kurung, karena nanti sidec ini atau txt harga ini kan dia berupa angka atau uang yang ada format numberingnya gitu, nanti supaya dia itu angkanya yang muncul ke dalam ke dalam sel ini tuh full seperti ini, jadi nggak terpotong gitu. Oke, berikutnya di bagian bawah kita buat perintah lagi, ada set, kita ngambil dari atas ya, gmb rank itu, kita ketik gmb rank sama dengan di sheet 2 ya tadi ya. Jadi gmb rank itu kita mengambil yang tadi kita kasih nama ini teman-teman. Nah, ini namanya g barcode. Berarti sheet 2 dot rank petik 2, kita ketik g barcode, petik 2 tutup kurung, enter. Di bawahnya ada lagi set sh underscores temp ya, temporary maksudnya gitu, sama dengan worksheet ya, worksheet dot add.
Terus di bawahnya lagi ada chart ya, dot add. Bawahnya lagi ada active chart, chart gitu, dot location, where ya, di mana gitu maksudnya. Titik 2 sama dengan XL location ya, location as object kita pilih, terus koma, kasih name-nya titik 2 sama dengan SH, kita ngambil dari sini ya, SH theme tadi, yaitu yang berupa worksheet-nya, SH theme, terus dot name. Di bagian bawah kita ketik ada set ch theme sama dengan active chart. Nah, oke, ini agak panjang teman-teman ya perintahnya ya, jadi agak sabar kita ngetiknya. Terus setelah selesai kita membuat CHTM-nya, di bagian bawah kita ketik lagi ada gmb underscore string dot copy ya, copy karena kita membutuhkan gambar berarti kita pilih yang copy picture, terus appearance ya, ini titik 2 sama dengan, ini agak hati-hati teman ya ngetiknya ya, karena membacanya juga agak beribet ini, appearance C, nah itu maksudnya. XL screen, koma, format titik 2 sama dengan XL picture, enter. Oke, saya naikkan dulu ke atas ya. Oke, terus di bagian bawah ada lagi kita ketik ch underscore theme dot paste. Terus di bagian bawahnya lagi kita ketik ada set pick theme ya, sama dengan, aduh salah ketik lagi ya, selection, enter. Terus di bagian bawah kita ketik sebentar, di sini ada oke, kita ketik dulu ada and if ya. Nah, ini mau kita tes dulu teman-teman ya. Jadi kita akan tes dulu sementara untuk perintah ini. Nah, hasilnya itu harusnya dia bisa membuat membuat sheet baru, dan dia juga bisa untuk menyimpan di dalam sheet baru itu ada barcode-nya. Nah, sekarang kita coba tes dulu, kita jalankan formnya. Oke, kita kasih nama barcode-nya dulu, misalnya 88890000123. Nama barang misalnya speaker Bluetooth. Nah, gitu. Nah, itu ketikan saya udah salah ya. Jadi nggak usah diikuti gitu. Oke, nggak tahu benar salah itu. Harganya misalnya 500.000. Klik di bagian file generate ya. Tapi sebelum kita mengklik di bagian file generate ya, nanti teman-teman jangan lupa teman-teman harus membuat folder di dalam drive C ya dengan nama database, karena nanti di folder database ini kita akan gunakan untuk menyimpan file gambarnya. Jadi harus membuat folder di drive C dengan nama database seperti itu. Oke, kita tes dulu di sini, klik generate. Nah, ini salah ya. Ini salah ketik kayaknya saya nih. Nah, nih appearance-nya salah ketik ini. Nah, ini dia, kebanyakan E-nya ini. Kita coba lagi. Oke, muncul pesan ini ya. Klik yes. Oke, kita tutup. Nah, maka di sini akan muncul sheet baru ya, teman-teman ya, dengan isinya kayak gini tuh.
Nah, artinya apa? Artinya dia sudah bisa memproduksi atau menyimpan, mengcopy dan menyimpan file barcode-nya di dalam sheet baru seperti ini. Cuma dengan kondisi ini ternyata masih belum full. Harusnya full kayak gini. Nah, gini. Nah, dia harusnya kayak gini, teman-teman. Nah, karena dia nggak full, ya maka cara mengaturnya, ya, tadi kan kayak gini nih. Berarti di bagian template sini kita harus tarik lagi ke samping. Nah, dia kurang panjang ini maksudnya. Oke, dia kurang panjang ya. Ini juga kita tarik sedikit. Dan ini kita tarik ke bawah juga karena memang kurang ke bawah tadi ya. Kita tarik juga. Oke, nah kita hapus dulu ini ya. Kalau di sini diklik maka dia akan ada objeknya. Hapus gitu. Terus kita coba lagi. Tapi sebelum kita coba ini hapus dulu nih ya, biar dia bersih dulu. Oke, kita coba jalankan lagi formnya. Kita kasih nama lagi. Barcode-nya ya. Misalnya kaos olahraga misalnya gitu. Harga misalnya 175.000. Kita klik generate, yes. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah lumayan ya, tapi masih kurang panjang ternyata ya. Masih kurang panjang dan kurang ke bawah gitu. Kita hapus lagi. Nah, ini kita atur lagi, teman-teman. Kita panjangin lagi. Ini juga kita tinggiin ya ini. Nah, intinya dia seperti ini, dia kurang gede gitu maksudnya. Nah, mungkin bisa kita atur seperti ini ya, jadi agak digedein gitu. Tapi tergantung teman-teman sih, mau yang mana digedein gitu. Bisa barcode-nya, bisa juga informasi di bagian bawahnya sini. Oke, kita isi lagi. Barang uji coba. Harga 185.000. Klik generate. Yes. Oke. Kita cek. Nah, ini sudah hampir mendekati ya. Sudah hampir mendekati. Kita tambahkan lagi sedikit ya, teman-teman ya, panjangnya. Juga sama, tinggiin. Oke, kita tarik. Ya. Kita tes lagi. Oh ya, lupa sebelum dites jangan lupa ini dihapus. Jalankan lagi. Nama barang uji coba 2, harga 500.000. Generate, yes. Tutup, kita coba cek lagi. Nah, ini ya. Ini udah ya, udah hampir ya, tinggal sedikit lagi ini. Nah, ini kita hapus ya, atau kita hapus lagi di sini, kita atur lagi sekali lagi, sedikit lagi. Nah, di sini dia terlalu panjang ini ya, jadi ini kita atur dia harusnya berupa teks ya. Nah, kayak gini supaya dia nggak jadi scientific tadi itu datanya. Nah, kalau sudah ini kita panjangin dikit lagi tadi ya, panjangin dikit lagi. Oke, dan ini kita turunkan lagi sedikit. Oke. Oke, kita simpan. Kita coba tes. Semoga ini sudah ya. Barang baju kemeja harga 250.000. Klik generate. Yes. Tutup. Oke ya, ini ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Walaupun masih kurang sedikit ya, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal mengatur lagi ya, tinggal ditarik lagi begini.
Oke, ini juga sama, tarik lagi isinya ya. Terus ini juga sama, kita tarik lagi ke bawah. Ini tarik juga ke bawah. Oke, kita simpan, kita tes lagi. Jadi ini memang ngetesnya yang agak lama teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ada cara yang lebih cepat untuk mengatur ukurannya, juga silakan di komen di bagian bawah ya, di video ini gitu. Barang uji coba 6, harga 50.000. Generate, yes. Kita coba cek. Oke, ini kayaknya udah mentok sih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini sudah bisa kita pakai untuk kita cetak nanti gitu ya. Nah, ini udah lumayan ini. Oke, berarti udah ya. Kita tinggal simpan, delete dulu. Kita save seperti ini. Nah, berarti tinggal kita mengaktifkan perintah di bagian tombol generate ya, di bagian bawahnya sini. Ya, di atasnya and if kita tambahkan di situ kan sampai dengan set picture temp sama dengan selection ya. Kita tambahkan lagi di sini ada width. Nah, ini kita atur ukurannya tadi ya, width ch_temp dot parent dot width ya, sama dengan misalnya kita atur 294 ya. Terus dot height-nya sama dengan 150, kita coba dulu. Terus and width kita tes ya lagi teman-teman ya, atas lagi kita masukkan barcode-nya, nama barang uji coba, harga 85.000, generate, kita cek. Oke, jadi nanti seperti ini ya ukuran teman-teman ya. Jadi seperti inilah nanti ukuran hasilnya gitu. Kita delete, yes ya, delete ini ya. Berarti udah ukurannya. Berikutnya ditambahkan lagi di bagian bawah and width-nya perintah untuk menyimpan ya. Menyimpan di folder yang kita tentukan tadi. Jadi di sini kita tambahkan ada ch temp dot export file name -2 sama dengan kita simpan tadi, saya bilang Anda harus membuat folder ya di drive C dengan nama database. Nah, kita akan simpan di situ. Berarti di sini kita ketik ya, tanda petik gitu, petik 2 C -2 unslash database unslash petik 2, terus simbol dan me.txt barcode.value. Jadi nanti filenya kita simpan dengan nama barcode-nya atau dengan nomor barcode-nya. Value dan petik 2.jpeg petik 2, enter. Nah, terus di bawahnya kita ketik me.txt file barcode.value sama dengan ya. Nah, ini kita copy dari atas. Copy di sini ya. Ini digunakan untuk mengisi txt file barcode nanti tersimpan di mana gitu maksudnya filenya. Lalu di bagian bawah kita ketik me.image1.picture ya, sama dengan load picture buka kurung me.txt file barcode.value tutup kurung, enter. Nah, jadi di dalam image ini akan muncul ya, akan ditampilkan barcode yang tadi kita buat gitu. Akan muncul di situ maksudnya. Terus di sini kita ketik
apa namanya, application ya, dot display alert ya, sama dengan false, terus ketik sh underscore stem dot delete. Jadi sisa tadi yang sudah tersimpan akan dihapus gitu. Application dot display alert lagi sama dengan true, terus application dot screen updating sama dengan true lagi. Terus di sini kita ketik lagi perintah call msgbox buka kurung ketik 2 barcode telah disimpan di drive C ya, titik 2 unslash database. Jadi itu adalah alamat foldernya. Unslash lagi ketik 2, VB information, simpan barcode. Ketik 2 tutup kurung, enter. Oke, kalau sudah di bawahnya tambahkan lagi ada apa? Ini harusnya ada on error nih ya. Ini tambahkan lagi di sini paling atas on error, go to Excel VBA. Terus di paling bawah sini kita tambahkan lagi exit sub, enter, Excel VBA titik 2 call msgbox buka kurung. Di sini kita ketik perintah pastikan sudah membuat folder dengan nama database di drive C ya, seperti ini, VB information, folder barcode, petik 2 tutup kurung, enter. Oke, nah sekarang kita coba tes teman-teman ya. Kita coba tes, kita masukkan barangnya, misalnya kodenya 10023 bla 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 lah pokoknya. Nama barang misalnya ada kemeja batik resmi gitu misalnya. Harga misalnya 385. Terus kita klik tombol generate. Yes. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Nah, hasilnya ini ternyata dia kepotong ya. Ini hasilnya kepotong. Nah, maka dari itu kita harus ada dua pilihan nih, kita mengatur di sini ya, atau kita mengatur di bagian ini, ukuran ini gitu. Nah, tapi sebelum kita atur, kita akan cek dulu di bagian hasilnya. Kita buka database-nya sini. Nanti ini file tadi adalah yang ini kalau nggak salah. Bukan. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil barcode yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kan masalahnya itu dia tidak bisa muncul full di dalam ini, apa namanya, dalam image-nya gitu. Nah, ini kita akan atur ya, kita akan keatasin supaya kita bisa memperbesar untuk image-nya biar muncul gitu maksudnya. Oke, kita coba jalankan. Tambahkan lagi ya. Nama barang misalnya sepatu kerja harian, harga 145.000. Kita generate. Yes. Nah, seperti ini ya, masih terpotong ya teman-teman ya. Masih terpotong, berarti memang harus kita gedein seperti ini.
Atau bisa juga teman-teman atur di ini ya, diatur di ukuran image-nya sini dengan cara diklik, terus di bagian properties cari yang namanya picture size mode ya. Ini teman-teman ganti menjadi strength ya, atau nomor 1. Nah, kalau ini dia pasti akan langsung masuk, itu nggak akan terpotong. Misalnya kita isi lagi, terus nama barang kita ketik kaos apa ya, kaos biru ya, kaos biru keren misalnya, harga 187.000, klik generate. Nah, dia seperti ini hasilnya. Oke, ini hasil seperti ini, dan hasil di dalam foldernya ya dia seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kaos biru keren gitu. Oke. Nah, ini sudah ya generate-nya. Nah, sekarang kita akan menghidupkan di bagian tombol save. Nah, kita klik dua kali tombol save-nya. Oke, di dalam tombol save, nah ini jaraknya ini jauh banget ya teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Saya naikin ini, nggak biar di atas. Nah, di dalam tombol save ini kita akan membuat perintah untuk memasukkan atau menyimpan data dari barcode-nya. Nah, maka di sini kita ketik perintah ya. Ada dim db barcode, dim, aduh kok susah sekali sih, db barcode gitu. As object, terus set db barcode sama dengan sheet1 dot ring buka kurung, ketik 2, ketik a 10.000 misalnya. Berarti kita bisa nanti menampung sampai dengan baris ke 10.000. Tutup kurung dot n xl up. Oke. Terus di bawahnya tambahkan perintah seperti ini ya. If me dot txt barcode dot value sama dengan ketik dua kali spasi underscore enter, or me dot txt nama dot value sama dengan ketik dua kali spasi underscore enter lagi, or me dot txt harga dot value sama dengan ketik dua kali spasi underscore enter, or me dot txt file barcode dot value sama dengan ketik dua kali spasi then. Nah, di sini artinya kalau misalnya objek-objek ini nggak diisi, maka kita munculkan pesan ya. Pesannya di sini kita ketik call msgbox buka kurung ketik 2. Kita isi harap isi data barang, lalu klik tombol generate, ketik 2, VB information, input barang, ketik 2 tutup kurung, enter. Lalu bawahnya kita tambahkan lagi else db ya, db barcode dot offset buka kurung 1,0 dot value sama dengan petik 2 sama dengan row buka kurung tutup kurung min row buka kurung $. Nah, di sini karena kita tabelnya itu dimulai dari kolom
A dan baris kelima, maka di sini kita pilih A juga, A terus $5 tutup kurung petik 2. Nah, ini sebagai rumus untuk membuat nomor otomatis nanti. Terus di bagian bawahnya kita ketik lagi db barcode dot offset buka kurung 1,1 tutup kurung dot value sama dengan di sini kita kasih tanda petik 1 karena nanti barcode-nya itu biasanya dia berupa angka yang jumlahnya banyak ya. Jadi kita kasih petik 1, petik 2, petik 1, petik 2, terus simbol dan spasi mi dot txt barcode dot value, lalu di bawahnya lagi ada db barcode lagi dot offset buka kurung 1,2 tutup kurung dot value sama dengan mi dot txt nama ya dot value. Lalu di sini di bawahnya kita buat lagi, ini supaya cepat di copy aja langsung. 1,3 yang di sini menjadi txt harga. Nah, karena dia harga, di sini kita kasih sideq tutup kurung bagian bawah juga sama ya. Ini jadinya 1,4. Di sini txt file barcode. Lalu di bagian bawah kita ketik call msg box buka kurung ketik 2 data barcode barang telah disimpan petik 2, VB information, petik 2 input barang petik 2 tutup kurung enter. Terus ditambahkan lagi di bagian bawahnya perintah untuk membersihkan formnya ya. Caranya mi.txt barcode.value sama dengan petik 2 kali. Ini kita copy ya seperti ini. Terus kita ganti. Ini nama, harga, file barcode. Oke, ini kita hapus ya karena udah kelebihan. Terus di bagian bawah kita ketik mi dot image 1 dot picture sama dengan nothing, lalu ada and if. Oke. Jadi ini untuk tombol simpan dari barcode yang sudah kita buat gitu. Nah, terus setelah selesai ya, kita akan coba ini. Kita akan coba untuk membuat barcode-nya lagi. Kita simpan dulu hasilnya, kita jalankan. Barcode-nya kita ketik ya. Nama barang misalnya tisu wajah. Harga misalnya 15.000. Langsung kita klik generate. Oke. Nah, dia seperti ini hasilnya. Terus kita klik tombol save. Nah, dia langsung kesimpan seperti ini. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan membuat form kedua ya, yaitu form untuk menampung atau menampilkan hasil dari input data barcode di sini. Nah, untuk form kedua kita desain dulu seperti ini ya, sama kayak sama seperti yang form pembuat barcode ini. Jadi kita klik insert, terus kita pilih user form. Nah, setelah itu kita edit dulu ya tampilan dari formnya.
kita perpanjang seperti ini, kita panjangin ya. Dan jangan lupa juga di sini kita akan kasih nama, yaitu form data barcode. Atau saya kasih nama form barcode aja deh. Nah, untuk bentuk formnya kita atur seperti ini. Di bagian caption tambahkan di sini misalnya form data barcode. Lalu kita masukkan ada list box. Ini awalnya tambahkan dulu ya, ganti dulu warnanya. Lalu atur di bagian huruf jadi 10 size-nya. Masukkan list box, taruh sini. Kita atur ukurannya. Oke. Nah, terus di sini kita copy image-nya. Ini. Masukkan di sini. Taruh di atas sini ya. Ini geser lagi. Ini kita gedein lagi sedikit. Oke. Lalu di bagian bawahnya kita tambahkan label. Nah, di sini kita kasih nama scan barcode di sini. Jadi fungsi dari form ini tuh satu, menampung data hasil pembuatan barcode yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah untuk mengecek ulang barcode yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tambahkan lagi text box. Atur di sini ukurannya 20 untuk height-nya. Border style-nya kita pilih jadi single. Terus border color-nya kita pilih yang ini. Terus ini juga sama ya. Border color-nya kita pilih yang ini. Ini juga single. Nah, seperti ini. Terus di bagian bawah kita copy dari sini. Paste. Di sini kita isi nama barang. Bawahnya lagi ada. Kita isi harga barang. Kita isi lagi file barcode. Lalu di bawahnya ada tombol 2 ya. Nah, di sini untuk tombolnya kita kasih pengaturan dulu. Untuk back colornya kita kasih warna hitam. Terus for colornya atau warna hurufnya warna putih. Untuk isinya ini kita isi add barcode. Terus yang ini kita kasih clear form. Oke. Nah, lalu kalau sudah ini kita kasih nama dulu. Ini kita kasih nama tabel data. Kita atur juga di sini di sheet yang kita punya, kita tabel dari A sampai kolom E, berarti dia 5 kolom. Maka di sini kita atur kolom count-nya 5, kolom head-nya true, kolom width pertama kita isi 30. Terus yang di sini kita kasih nama txt barcode. Ini kita kasih nama txt nama barang. Terus ini kita kasih nama txt
harga, dan yang ini kita kasih nama txt file barcode. Yang di sini kita kasih nama cmd add, yang di sini kita kasih nama cmd clear. Oke, sudah kita buat untuk desain formnya. Nah, sekarang kita hidupkan. Nah, pertama kita coba tes jalankan dulu. Nah, hasil seperti ini ya. Ini nanti kalau kita klik add barcode, maka dia akan menambahkan atau memanggil form ini gitu. Jadi kita tambahkan di sini perintah, klik 2 kali, kita ketik form barang dot show. Nah, gini. Kita coba jalankan, klik. Nah, dia akan memunculkan form untuk menambahkan barcode-nya. Nah, setelah itu ya, setelah selesai kita akan menampilkan ya, harusnya di dalam form ini. Jadi kalau kita jalankan, maka dia harusnya langsung menampilkan data yang ada di sini gitu. Nah, di sini untuk perintahnya ya, kita akan buat di dalam form data barcode terlebih dahulu. Oke, kita ketik dulu perintahnya di dalam form barcode ya. Ini kita klik kanan, pilih view kode, atau langsung aja teman-teman bisa klik di sini ya. Terus di sini ubah, atau di bawahnya sini kita ketik perintah terlebih dahulu, namanya adalah private sub private sub ambil data. Oke, di sini kita ketik dim db barcode as long, lalu ada lagi dim irow as long, terus di bawahnya ada lagi irow sama dengan sheet 1. Jadi ini perintah yang nanti kita akan gunakan untuk menampilkan tabel datanya ke dalam form form barcode ya. Nah, ini sheet 1 kenapa? Karena di dalam tabel yang kita buat itu datanya ada di sheet 1. Nah, di sini ada sheet 1 dot ring buka kurung petik 2 kolom A petik 2, terus dan ya, simbol dan, lalu ada lagi rows dot count tutup kurung dot n buka kurung xl up dot row. Di bawahnya kita ketik lagi db barcode sama dengan application dot worksheet function dot counta ya, buka kurung lagi sheet 1 dot ring petik 2 a 2. Nah, ini untuk A nya ini dia dari A6 ya isinya ya. Jadi kita ketik 6 di sini, A6 titik 2 A sampai dengan 100.000 misalnya. Petik 2 tutup kurung 2 kali, enter. Terus kita buat lagi di bawahnya ada if db barcode sama dengan 0, then di sini kita ketik ada form barcode dot tabel data dot row source sama dengan ketik 2 kali, enter, else. Ini kita copy lagi, paste, dan ini kita ubah ya. Jadi nama sheetnya adalah database terus tanda seru dari sel A6 titik 2 sampai dengan kolom
apa ini? Kolom E. Nah, di sini ada and if. Oke, nah lalu di bagian user formnya ini kita ganti prosedurnya menjadi inisial. Jadi klik dulu di sini, terus pilih inisial, terus kita ketik di sini ada call, ambil data, enter, lalu kita coba jalankan. Oke, nah di sini dia belum bisa masuk ya. Kita coba cek dulu. Oh ya, ini ya. Ini tambahkan lagi done ya. Simbol done, arrow. Lalu kita coba jalankan. Ya, nah ini hasilnya. Jadi sudah masuk datanya. Nah, berikutnya kalau sudah masuk, kita tinggal copy perintah ini. Ini kita copy. Masukkan ke dalam form barang ya. Ini dibuka tombol save-nya. Terus tambahkan di bagian bawah sini. Seperti ini, dan di atasnya sini kita ketik lagi call ambil data. Nah, artinya nanti kalau waktu kita menambahkan barcode-nya, maka langsung otomatis dia masuk ke sini. Contohnya ini tambahkan lagi. Terus di sini kita kasih namanya misalnya sepatu kerja misalnya. Harganya 250.000. File barcode-nya langsung kita generate. Yes. Oke, seperti ini. Klik tombol save. Nah, langsung dia otomatis masuk ke sini. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti dia sudah masuk ya, otomatis otomatis masuk ini sudah oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghidupkan di bagian sini. Nah, untuk menghidupkan di bagian sini ya, kita akan melakukan scanning ya, atau istilahnya itu kita mencoba untuk melakukan scan barcode yang sudah kita buat, apakah dia bisa terbaca oleh barcode yang mesin barcode yang kita punya gitu. Nah, sebelumnya ini kita buat dulu perintahnya. Nah, di sini sudah kita kasih nama masing-masing ya, ini ya. Nah, untuk membuat perintahnya kita klik 2 kali di sini. Ini kita hapus dulu. Terus kita ubah prosedurnya menjadi after update. Oke, lalu kita buat perintahnya di sini. Kita ketik pertama ada dim db barcode as object. Lalu ada set db barcode sama dengan sheet1.ring buka kurung. Karena barcode-nya itu ada di kolom B ya, maka di sini kita akan pilih petik 2 B6 titik 2 B 100.000 petik 2 tutup kurung. Nah, untuk jumlah ini dia fleksibel aja ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Dot find buka kurung what titik 2 sama dengan me dot txt barcode dot value login titik 2 sama dengan xl values. Oke. Terus di sini kita tambahkan ya perintah db me.txt nama barang .value sama dengan db barcode offset buka kurung 0,1 value. Oke. Nah, di sini kita copy lagi. Nah, di sini kita kasih nama txt harga txt
file barcode. Ini kita hapus berarti, jadi gini kita tinggal ganti ini jadi 2, ini jadi 3. Oke, nah di sini kita tambahkan perintah on error go to Excel VBA. Terus di sini kita ketik exit sub. Lalu kita tambahkan Excel VBA titik 2 call msgbox buka kurung. Pesannya maaf, data barcode belum didaftarkan. Nah gitu, petik 2, VB information barcode tidak terdaftar. Oke. Nah seperti ini hasilnya. Nah sekarang kita akan coba ya untuk mencetak ya. Kita buat dulu barcode-nya, misalnya ada 3 ya. Kita di sini sudah punya 2, ada tisu wajah, ada sepatu kerja. Nah, tapi sebelum kita buat bagi barcode-nya, kita tambahkan dulu tombol di sini untuk memanggil formnya. Oke, seperti caranya. Kita klik tombol new. Nah, di sini kita langsung ketik aja form barcode.show. Oke. Yang kita tarik seperti ini, kita geser dan di sini kita kasih namanya, kita ganti menjadi buka form barcode. Lalu di sini, nah di sini kita Nah di sini kita hidupkan tombol di bagian clear form dengan cara klik 2 kali. Terus kita ketik ya. Di sini ada me.txt barcode.value sama dengan petik 2 kali. Lalu me.txt nama.value sama dengan petik 2 kali. me.txt harga.value sama dengan petik 2 kali. me.txt file barcode.value sama dengan petik 2 kali, dan terakhir me.image1.picture sama dengan nothing. Oke. Nah, seperti ini sudah. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan. Kita klik ini ya, tombol ini. Kita buat barcode yang lain. Oke, itu nomornya, namanya misalnya celana jeans komprang gitu ya. Harga 285.000 misalnya. Terus klik tombol generate. Yes. Oke, sudah terbentuk ya. Untuk barcode-nya klik tombol save. Oke. Nah, berarti kita sudah punya 3. Nah, sini kita akan coba cetak dulu ya. Kita coba cetak dulu, kita tutup dulu. Kita simpan. Ini saya buka misalnya file Word. Kita mau cetak barcode-nya. Kita insert picture. Kita cari barcode yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Kita input. Oke, nah ini hasilnya 1, 2, 3 ya. Saya kecilin supaya dia ke samping bentuknya. Nah, seperti itu. Saya pisahin. Ini juga sama. Oke, terus kita coba cetak. Nah, sambil menunggu cetak, saya akan pasang dulu mesin barcode scannernya ya.
Oke, di sini untuk hasil cetak barcode sudah selesai dan kita akan coba tes apakah dia bisa terbaca di mesin scanner barcode. Kita buka formnya dan di sini kita klik ya. Lalu kita scan yang pertama. Misalnya ini. Oke, nah di sini dia udah masuk. Nah, cuman di sini dia sepertinya yang saya cetak ini bukan ini ya, bukan yang tadi kita buat. Jadi ada tisu wajah, sepatu kerja, dan celana jeans. Ini bukan ya, ini bukan, karena nggak ada di sini barcode-nya. Berarti kita hapus. Kita coba yang berikutnya. Nah ini ya, dia udah masuk, tapi di bagian sini dia belum masuk. Nah sekarang kita tambahkan perintah di sini. Oke, nah di sini kita tambahkan seperti ini. image1.picture sama dengan load picture buka kurung me.txt file barcode.value tutup kurung enter. Oke, seperti itu. Dan di sini kita atur dulu ya. Dia modelnya dia yang nomor 1. Oke, sudah. Nanti tinggal kita coba jalankan lagi. Kita scan lagi di sini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi dia udah masuk ya. Kita tombol clear, dia bersih. Kita scan lagi yang ini. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, jadi yang di bagian tisu wajah tadi dia nggak tercetak, artinya atau saya salah memilih file yang saya cetak tadi gitu. Oke, nah kalau sudah kayak gini ya berarti tinggal teman-teman ambil ya file JPEG dari yang sudah kita buat sebelumnya yang di sini. Itu tinggal teman-teman cetak sesuai dengan ukuran dan dicetaknya terserah di media apapun yang bisa terbaca oleh mesin scan barcode gitu. Nah, di sini kita tambahkan lagi judulnya misalnya aplikasi barcode generator. Oke. Kita kasih di sini hurufnya. Oke, seperti ini aja. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan dan untuk pembuatan aplikasinya sudah selesai ya. Terus di sini kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan format untuk RP ya atau untuk digit uangnya, pertama di sini ya kita buat perintah klik 2 kali di sini. Terus kita naikkan dulu. Ini kita naikkan biar kelihatan. Nah, sini kita ketik on error resum next. Kita ketik me.txt harga.value sama dengan format buka kurung petik 2 me.txt harga.value koma hashtag ya atau pagar koma pagar petik 2 tutup kurung enter. Nah, ini artinya kalau kita jalankan ya dia akan menghitung sendiri untuk titik dari angka rupiahnya itu gitu. Ini juga kita lakukan di bagian harga sini ya. Nah, ini kita juga kasih on error resum next. Terus me.txt harga.value sama dengan format me.txt harga.value koma petik 2 hashtag koma hashtag petik 2 tutup kurung enter. Nah, kita coba lagi ya, kita jalankan, terus kita coba scan di sini. Nah, jadi hasil seperti ini. Oke, teman-teman, untuk tutorial video kali ini cukup sampai di sini pembuatan aplikasi Genread Custom Barcode ya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya. I played it in a sense, a feel of discontent.